Selamat pagi Bu Tia. Ya, selamat pagi Bu Riri. Kita hari ini akan mengadakan observasi. Sebenarnya observasinya besok ya Bu Tia ya. Iya. Observasinya nanti besok. Jadi hari ini kita akan mengetahui dulu tujuannya apa dan kira-kira nanti apa yang akan dilakukan. Iya. Sekarang ini apa nih yang ingin Bu Tia capai nih di saat observasi nanti? Yang ingin saya capai nanti di pembelajaran kelas 5 itu, saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia beserta fungsi-fungsinya. Ya nanti harapannya anak-anak bisa tahu, Bu Riris, tentang sistem pencernaan manusia beserta fungsi-fungsinya seperti itu. Oke, tujuannya sudah sangat jelas untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswa di kelas 5 ya Bu Iya. ya. Tentang alur pencernaan dan fungsi-fungsinya. Sekarang ini tingkat keberhasilannya dicapai itu seperti apa nih yang akan Bu Tia inginkan capai? Yang ingin saya capai nanti ketika saya bisa melihatnya kalau pembelajaran saya itu tercapai atau tidaknya, yang pertama saya bisa melihat dari tingkat keaktifan siswa. Jadi kalau anak-anak itu sudah aktif dan sudah bisa mulai menjelaskan alur sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir beserta fungsi-fungsinya, saya rasa saya sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oke, tujuannya yang sangat jelas itu sudah. Sekarang coba identifikasikan situasinya yang ada, bagaimana kemampuan siswa itu dalam memahami materi. Diukur dari skala 1 sampai 10. Kira-kira berada di mana ini? Kalau anak-anak tingkat pemahamannya sekitar di antara 5 sampai 6 dalam memahami materi ya Bu Riris. Jadi saya juga berusaha menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dan media pembelajaran supaya anak-anak bisa meningkat cara pemahamannya seperti itu. Metode pembelajaran yang sudah dicoba apa ini Bu Tia? Metode yang sudah pernah saya coba, saya dengan metode ceramah kepada anak-anak. Jadi saya menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dan juga menggunakan gambar yang ada di buku mereka. Nah, ternyata ini cukup membuat anak-anak antusias, tetapi ada beberapa anak yang belum memahami dengan metode seperti itu. Bingung kadang-kadang ya Bu Tia, Iya, seperti itu anaknya. iya. Oh, itu bagus sekali. Peluang apa ini yang Bu Tia ambil untuk mengatasi situasi ini? Mungkin ada pendekatan atau metode baru yang ingin Bu Tia gunakan di saat pembelajaran? Ya begini Bu Riris, jadi tingkat keaktifan siswa ini kan juga berpengaruh ya dalam pembelajaran. Saya ingin mengadakan sedikit kuis. Sedikit kuis lah ini biar memacu anak-anak supaya lebih aktif seperti itu. Jadi ya kuis kecil-kecilan begitu untuk mengetahui bagaimana tentang sistem pencernaan manusia dan juga fungsinya seperti itu. Jadi biar anak-anak itu termotivasi seperti iya, itu. Betul. Idenya sebenarnya sudah sangat bagus ya Bu Tia. Iya. Terus hambatannya Bu Tia, apa nih hambatan yang dihadapi saat untuk melakukan metode-metode yang ingin Bu Tia lakukan? Yang menjadi hambatan saya yang pertama itu adalah masalah waktu ya Bu Riris. Jadi karena waktu kita juga terbatas ya, akhirnya metode-metode ini yang sudah saya rancang ini kemungkinan adalah waktu. Karena keterbatasan waktu akhirnya tidak bisa sampai kepada anak-anak dengan secara maksimal seperti itu. Sebetulnya sudah saya laksanakan, tetapi ingin saya laksanakan, cuma nanti saya khawatirnya kalau belum maksimal seperti itu saja. Terus kira-kira bagaimana ya Bu Tia untuk mengatasinya hambatan itu? Bu Tia ada pandangan sedikit gini apa gitu untuk mengatasinya hambatan tersebut? Untuk mengatasinya saya memberikan latihan-latihan yang sekiranya lebih memudahkan seperti LKPD-nya itu lebih mudah supaya anak-anak waktunya lebih singkat seperti itu. Jadi tidak yang begitu rumit. Yang penting anak-anak itu bisa paham dan materi itu bisa sampai kepada anak. Oke.
Sekarang kita ke bagian aksinya nih. Aksinya apa langkah pertama nih yang ingin Bu Tia ambil untuk mencapai tujuan ini? Ya, yang pertama saya akan memberikan materi menggunakan media video. Jadi saya di situ ada video tentang sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Anak-anak menyimak video tersebut karena ketika saya menggunakan media gambar ada beberapa anak yang belum berhasil. Jadi mungkin kan gaya belajar anak berbeda-beda, makanya saya menggunakan metode yang lain supaya anak-anak mungkin ada yang tertarik dan bisa masuk ke mereka, materinya bisa sampai kepada mereka. Itu sebenarnya sudah bagus, Bu. Memang sudah bagus sebenarnya ini. Untuk prioritasnya apa nih yang diprioritaskan sama Bu Tia? Yang menjadi prioritas saya yang pertama adalah anak-anak itu memahami dulu, Bu. Anak-anak itu paham dulu tentang sistem pencernaan manusia, fungsinya, dan anak-anak itu yang terpenting bisa menjaga sistem pencernaan manusia itu biar mereka tahu bahwa ternyata sistem pencernaan manusia ini sangat penting untuk kita karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka yang otomatis mereka itu kan setiap hari makan. Nah, jadi mereka perlu untuk menata sistem pencernaan manusia supaya dia tetap sehat seperti itu. Untuk jangka waktu ini Bu Tia, kan pasti ada nanti jangka waktunya sekian harus bisa terselesaikan. Berapa ini jangka waktu yang Bu Tia siapkan untuk ini, untuk materi ini? Yang saya siapkan sekitar ya 1 mingguan. Dalam 1 minggu gitu ya? Iya, dalam 1 minggu. Untuk mengukur keberhasilannya bagaimana Bu Tia? Untuk mengukur keberhasilan anak-anak saya menggunakan rubrik. Saya ada rubrik penilaian tentang LKPD anak-anak itu, kemudian dari kuis itu tadi saya menilai secara langsung. Jadi ketika anak-anak melaksanakan kuis itu, ketika dia menempel jawaban-jawaban mereka, saya menilai saat itu juga, kemudian dari LKPD anak-anak seperti itu. Sekarang jika ada hambatan Bu Tia, apa yang Bu Tia akan lakukan jika metode yang Bu Tia berikan ini ada hambatan-hambatannya? Saya mencoba menganalisis, Bu Riris. Jadi saya melakukan pendekatan kepada anak yang sekiranya mereka terhambat dalam pembelajaran ini. Saya mengidentifikasi dulu masalah apa yang dia alami, kemudian gaya belajar mereka seperti apa. Mungkin kita bisa memberikan pelayanan yang berbeda dengan teman yang lain ketika dia membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan temannya, seperti itu, supaya anak yang lain itu juga yang belum sampai bisa sampai juga kepada si anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Tia, ini sudah bagus sekali, rencananya sudah tertata dengan rapi. Iya. Sekarang ini tanggung jawabnya apa nih, komitmen Bu Tia untuk terhadap rencana ini? Komitmennya seperti apa? Ya saya gini Bu, jadi saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk berusaha gini supaya materi itu sampai, ya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain supaya bisa saling mengingatkan kepada anak-anak seperti itu. Anak-anak, gaya belajar bagaimana sih yang kamu inginkan? Jadi saya sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Si anak ini ternyata gaya belajarnya seperti ini. Jadi saya bisa menggunakan metode dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah menemukan metode untuk si anak ini supaya kita sama-sama berhasil dalam pembelajaran. Oke. Siapa ini berarti yang bisa bantu Bu Tia itu siapa saja sih gitu? Iya, saya tentunya pertama saya sharing dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain, mungkin dari dari guru agama, dari guru PJOK, mungkin dari guru mapel yang lain ya Bu Riris. Jadi
Mungkin anak-anak itu di mapel yang lain tidak mengalami hambatan karena Bapak Ibu guru yang lain mungkin sudah bisa mengidentifikasi dan menganalisis gaya belajar dan kebutuhan si anak ini, tetapi saya belum. Lah akhirnya saya bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, mungkin kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh si anak ini supaya saya juga bisa memberikan pelayanan yang sama yang mungkin anak itu inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru sebelumnya seperti itu. Jadi saya akan mengajar kelas 5 ya Bu Diris. Mungkin saya bisa berkolaborasi, berkonsultasi dulu dengan guru kelas 4 sebelumnya. Mungkin beliau sudah bisa mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kebutuhan si anak tersebut. Begitu. Terima kasih Bu Tia. Nanti dalam pembelajaran materi ini saya akan berada di kelas panjenengan untuk melaksanakan observasi dan melihat bagaimana rencana yang Bu Tia susun berhasil atau tidaknya. Nanti kita akan ngobrol lagi lah setelah nanti saya melakukan observasi ke kelas kedua. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Diris. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat. Ya, sehat semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, bagus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi ya untuk kalian. Karena apa? Setiap hari kalian terjadi sistem pencernaan manusia ini, ya. Nah, anak-anak, hari ini ketika kita melaksanakan pembelajaran apa tadi? Sistem pencernaan manusia. Tolong nanti Bu Tia minta kalian untuk mendengarkan dengan seksama supaya apa? Apa yang saya sampaikan nanti juga akan bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Oke, sekarang saya mau tanya, tahukah kamu mengapa kita perlu makan dan minum? Kenapa kita perlu makan dan minum? Agar tidak kelaparan dan dehidrasi. Agar tidak kelaparan dan dehidrasi. Agar tidak pingsan. Agar tidak sakit. Biar nggak kurus. Terus apa lagi? Agar tetap kuat. Oke. Apa? Agar dapat bertumbuh. Oke, jawaban kalian semuanya benar. Kenapa kita perlu makan dan minum? Supaya kita tetap bisa sehat, supaya kita bisa tetap hidup, supaya kita bisa tumbuh, ya, supaya tidak kurus, ya. Banyak sekali. Kira-kira makan itu adalah kebutuhan nggak buat kalian? Iya, kebutuhan. Tentunya setiap hari kalian akan makan, ya. Pada saat kamu mengunyah makanan, kira-kira apa yang kamu gunakan untuk mengunyah makanan itu? Mulut, terus gigi, terus lidah, ya. Jadi ketika mengunyah makanan, proses itu terjadi di mana? Di dalam mulut. Oke. Setelah kalian mengunyah makanan, kira-kira apa yang terjadi? Makanannya menjadi halus, terus menjadi kecil, kemudian ditelan, ya toh? Kemudian ditelan. Setelah kalian mengunyah makanan, kemudian kamu telan, kemudian setelah ditelan itu dia masuknya lewat apa sini namanya? Kerongkongan. Setelah lewat kerongkongan dia masuknya di mana? Di lambung. Setelah dari lambung masuk lagi ke usus halus, terus usus besar, kemudian dia keluar lewat apa?
anus ya. Jika dalam organ pencernaanmu tadi ada yang terganggu, kira-kira apa yang terjadi pada kalian? Tersedak bisa, terus diare, terus apa? Usus buntu, apa lagi? Mungkin ada yang mual, ada yang pusing ya, banyak sekali yang berpengaruh pada tubuh kita ketika organ pencernaan mengalami gangguan ya. Gimana caranya supaya organ pencernaan kalian itu tetap sehat? Makan makanan yang sehat dan bergizi, terus makan yang teratur, terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Sebelum makan harus cuci tangan. Sebelum kita makan kita harus mencuci tangan dulu supaya apa? Tidak ada kuman yang ikut masuk ke dalam perut kita ya. Mengapa kita harus belajar sistem pencernaan manusia? Iya, agar mengetahui sistem pencernaan pada manusia, boleh. Agar kita dapat menjaga sistem pencernaan kita ya. Karena apa, Cah? Ini merupakan kebutuhan kita. Setiap hari kita makan, yang tentunya kita harus tetap menjaga organ pencernaan kita supaya sehat, agar hidup kita juga ikut sehat. Kalau hidup kita sehat, otomatis kegiatan kita sehari-hari juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat memahami dan menjelaskan organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, sekarang Butia ingin memilih salah satu dari kalian untuk ke depan ya. Di sini Butia memiliki sebuah roti. Ya. Oke, saya pilih Gosal untuk maju ke depan. Nah, Gosal, ini saya kasih roti. Silakan kamu makan roti ini satu gigitan saja. Dimakan dulu. Satu gigitan. Oke. Kemudian dikunyah, ditelan. Hati ya, sudah ditelan? Sudah. Oke, sekarang kamu jelaskan bagaimana proses makanan ini kamu makan sampai kamu bisa menelannya. Coba jelaskan ke teman kamu. Pertama-tama kita harus menghaluskan makanan menggunakan mulut, gigi, dan lidah. Lalu setelah halus, lalu kita menelannya. Iya, beri tepuk tangan untuk Gosal. Oke, berarti yang terjadi pada Gosal ketika makan roti itu adalah dia menggigit rotinya, kemudian dikunyah menggunakan gigi. Setelah menjadi potongan-potongan yang halus dan kecil baru ditelan. Kira-kira kalau kamu tidak mengunyah dulu makanan, bisa nggak kamu menelan dengan utuh makanannya? Tidak. Misalkan kamu makan satu butir pentol bakso, kemudian kamu masukkan ke dalam mulut kamu tanpa kamu kunyah, kira-kira kamu bisa menelan tidak? Tidak. Oke, terima kasih Gosal. Di sini Butia ada video proses pencernaan makanan. Bukunya dikeluarkan dulu. Nah, bukunya tulis dan buku paketnya dikeluarkan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting dari video ini bisa dicatat di buku tulisnya ya. Dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, ini namanya adalah apa, Cak? Kerongkongan. Kerongkongan saluran yang berbentuk tabung sepanjang berapa ini? 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Jadi Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terus masuk ke dalam lambung. nah ini. Jadi di dalam kerongkongan terjadi namanya gerakan apa tadi, Cak? Peristaltik. Apa gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas
yang dilakukan oleh otot-otot kerongkongan supaya apa? Makanan yang sudah kita telan dia bisa terdorong masuk ke dalam lambung ya. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung begitu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, ini adalah lambung. Lambung yaitu berada di dalam perut kita. Organ pencernaan yang paling elastis, jadi dia dimasuki makanan itu dia bisa mengembang sesuai dengan porsi makanan yang kalian makan. Kalau maemnya kalian semakin banyak, maka lambungnya juga akan semakin membesar ya. Dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Nah, pencernaan mekanis itu tadi dilakukan oleh peremasan dari otot-otot lambung. Jadi otot-otot lambung ini juga dia bergerak untuk bisa meremas makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh gland getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, ini fungsinya asam klorida atau biasanya kalian sebut dengan asam lambung. Dia itu fungsinya untuk apa, Cah? Untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan ya. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Nah, ini namanya usus halus ya. Usus halus itu ini, Cah, yang berwarna merah ini. Dia panjangnya berapa? 6 sampai 7 meter. Di sini juga terdapat cairan untuk penyempurnaan pencernaan makanan ya. Usus halus itu dibagi menjadi 3. Ada usus penyerapan, ada usus kosong, dan juga ada usus 12 jari. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Berarti fungsinya Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas. Nah, yang berwarna kuning ini namanya adalah pankreas. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, ini namanya usus penyerapan ya, yang tempat untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang sudah kalian makan itu sari-sarinya atau nutrisinya akan diserap di bagian mana? Di bagian usus, bagian penyerapan ini. Saat dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus. Nah, yang hijau ini namanya usus besar ya. Ini namanya usus besar. Usus besar di sini terjadi penyerapan vitamin dan cairan, juga terjadi proses pembusukan makanan. Makanya kenapa kok ketika kalian makan, misalkan kalian kentut atau buang air besar, baunya kok tidak enak? Karena di dalam usus besar ini terjadi namanya apa, Cah? Pembusukan makanan ya. Terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan.
proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Piko? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Kenapa kok kalian terasa mules? Karena di rektum ini kotoranmu sudah menumpuk. Kalian makan banyak, kemudian kotorannya menumpuk di rektum ini, sehingga kalian terasa mules, pengen buang air besar ya. Terus ini adalah anus, tempat keluarnya jalan kotoranmu keluar. Itu tadi adalah proses pencernaan makanan, mulai dari mulut, terus kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Oke, di mulut itu tadi terjadi pencernaan secara apa, Cak? Secara mekanis. Jadi dia dikunyah, kemudian ditelan, masuk ke kerongkongan, kemudian terjadi gerakan apa tadi di kerongkongan namanya? Gerakan peristaltik atau gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh otot kerongkongan supaya makanan yang kita telan itu dia bisa terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari lambung, dia akan masuk ke usus halus. Usus halus tadi ada bagiannya berapa? 3. Ada apa saja? Usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Setelah itu dia masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air, mineral, dan juga pembusukan. Makanya kotoran yang kalian keluarkan itu berbau karena di dalamnya sudah terjadi proses pembusukan oleh bakteri apa tadi namanya? E. coli. Selanjutnya coba kita bergerak dulu untuk mengeluarkan energi kita ya. Tadi semuanya sudah makan? Ada yang belum makan? Oke, semuanya sudah makan ya. Kita semuanya berdiri. Ayo kita menggerakkan tubuh kita untuk mengeluarkan energi kita ya. Semangat. Halo, halo, halo. Hura, hura, hura. Hura, hura, hura. Halo, halo, halo. Oke, ternyata masih semangat semuanya. Yuk kita bergerak bersama-sama. Yuk kita bergerak, semuanya bergerak yuk. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah dulu. Oke, kalian sudah cukup capek hari ini? Oke, nah dari manakah energi kita keluar? Energi kita didapatkan itu dari mana, Cah? Dari makanan ya. Sekarang kita bermain kuis kartu soal. Di sini Bu Tia punya namanya kartu soal yang akan saya bagikan kepada kalian semuanya satu persatu ya. Oke, ya diputar, kasihkan temannya.
Nah, yuk semuanya kasih ya. Oh, belum dapat. Nih. Semuanya sudah mendapatkan ini? Nah, ini namanya kuis kartu soal. Di sini, Cah, silahkan di bagian soal kalian tuliskan nama salah satu organ pencernaan. Ya, kalian tuliskan apa saja nama organ pencernaan, salah satu saja. Salah satu saja. Misalkan kalian menuliskan di bagian kolom soal ini mulut, tulis mulut saja. Kalian menuliskan usus halus, tulis usus halus saja. Kalian menuliskan lambung, tulis lambung saja. Ya, di bagian soal tugas kalian menuliskan nama organ sistem pencernaan pada bagian soal. Ya, sudah? Saya hitung sampai 5. Kalau sudah, kartu ini nanti ditukar ke teman kalian dengan putaran ke kiri. Kasihkan ke sebelah kiri kalian, ya. Kasihkan ke sebelah kiri kalian. Kalau yang di bagian sini ya sebelah kirinya ke sini nanti. Ya, oke? 1 diangkat. Sudah? 2 putar ke sebelah kiri. Oke? Sudah? 3 diangkat. 4 putar lagi ke sebelah kiri. Oke. Kalian menemukan jawaban apa dari soal apa dari teman kalian? Macam-macam ya. Ketika kalian sudah mendapatkan kartu soal dari teman kalian, silakan tulis jawabannya di bawahnya. Misalkan kalian mendapatkan organ mulut, kalian tuliskan proses apa yang terjadi di rongga mulut. Ya, oke. Ya, saya hitung sampai 10. Kalau sudah, mulai dari kelompok 1, mulai dari Abid. Ayo ditempelkan Abid. Jel, Aulia, Kaira, Saka, Kevin untuk menempel di situ. Sekarang kelompok 2 dimulai dari Evita untuk menempel di sini. Sekarang kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Dari soal yang dibuat oleh teman kamu, kemudian kamu menjawabnya, ternyata ada beberapa yang belum bisa. Nggak apa-apa ya, nanti kita belajar lebih lanjut dengan kelompoknya, nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Ini didiskusikan ya untuk kelompok 4. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti nanti kalian presentasi di depan sesuai dengan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, presentasi terlebih dahulu. Ini adalah mulut yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Dan ini adalah kerongkongan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Ini adalah lambung, yaitu organ pencernaan. Ini adalah usus halus. Lalu setelah usus halus akan menuju ke usus besar yang menyerap vitamin, mineral dari sisa-sisa makanan. Lalu kotoran keluar dari anus. Anus adalah lubang kotoran. Ya, selanjutnya adalah kelompok 3. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang ya, karena kita bisa menyanyi, menari ya, untuk mengeluarkan energi kita ya. Menurut kalian yang paling menarik ini tadi apa? Mempelajari organ pencernaan manusia. Setelah mempelajari itu kalian kan jadi tahu ya, wah ternyata aku itu kalau makan, setelah makan dari mulut itu saya
ke kerongkongan, habis itu ke lambung, ke usus, halus, usus besar, kemudian saya bisa mengeluarkan kotoran saya ya. Jadi kamu tahu prosesnya. Oke, menurut kalian apakah penting mempelajari proses pencernaan makanan? Penting nggak? Penting supaya apa? Supaya yang pertama kita tahu organ apa saja yang terlibat pada saat kita melakukan pencernaan makanan. Yang kedua, agar kita tahu bagaimana cara kita untuk menjaga supaya organ pencernaan kita tetap sehat ya. Kemungkinan kesulitan apa yang masih kalian rasakan dalam belajar sistem pencernaan manusia ini? Kalau kalian sudah tahu dan tidak merasa ada kesulitan pada pembelajaran hari ini, Butia mau tanya dulu. Nah, kepada salah satu di antara kalian, bagaimana sih proses pencernaan makanan mulai dari awal sampai akhir? Organ apa saja yang terlibat? Mulai dari atas? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Anus. Oh. Setelah melalui kerongkongan, makanan yang kita makan dia akan masuk ke mana? Lambung. Ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara apa? Kimiawi. Secara kimiawi. Di manakah proses terjadinya penyerapan sari-sari makanan? Di usus? Di usus halus. Usus halus itu ada berapa bagian sih? Ada 3. Coba apa saja tadi? 12 jari, terus usus kosong, kemudian usus penyerapan. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang macam-macam gangguan kesehatan pada organ pencernaan. Sekarang kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Ya, Mas Bayu, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Butia. Ya, selamat siang Bu Diri. Terima kasih nih sudah waktunya, sudah meluangkan waktu untuk wawancara singkat ini ya. Iya. Saya ingin mendiskusikan sedikit mengenai materi pembelajaran saluran penyernakan yang baru saja kita saksikan, kita laksanakan bersama ini tadi di observasi. Secara umum bagaimana ini Butia mengenai jalannya pembelajaran dan apakah sesuai dengan apa yang jenengan harapkan? Untuk sejauh ini, alhamdulillah Bu Riris, karena saya menggunakan pembelajaran yang baru, akhirnya materi yang saya sampaikan ini saya rasa sudah banyak yang berhasil ya. Saya melihat di sini anak-anak sudah mulai aktif, sudah mulai ikut berpartisipasi dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Ada peningkatan. Iya, terima kasih. Saya mengamati bahwa Butia menggunakan ini ya Butia, media pembelajarannya model organ penyernakan dan video animasi. Ya. Apakah media tersebut efektif membantu siswa memahami materinya? Saya rasa cukup efektif Bu Riris, karena saya melihat anak-anak ini ketika saya memutarkan video sangat antusias untuk mengamati video pembelajaran itu. Di tengah-tengah video saya juga menjelaskan tentang materi organ pencernaan tersebut. Jadi anak-anak lebih tertarik
daripada hanya mendengarkan penjelasan langsung dari saya. Begitu ya, Iya. lebih menarik gitu Iya. ya. Bagaimana ini dengan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran? Apakah mereka sudah mulai aktif bertanya dan memberikan pendapatnya? Iya Bu Riris, anak-anak sudah mulai aktif. Ada yang aktif, ada juga yang belum. Ya mungkin kita perlu berproses ya untuk anak-anak yang belum aktif. Tapi sejauh ini anak-anak yang mulanya kurang aktif sekarang sudah mulai aktif. Mungkin anak-anak yang cenderung yang tidak aktif sama sekali, kita perlu proses untuk mengembangkan anak ini supaya lebih aktif. Seperti itu. Tapi dengan media dan pembelajaran yang saya lakukan hari ini, anak-anak sudah banyak yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke. Masih adakah kendala yang jenengan hadapi selama proses? Ada, yaitu beberapa ada yang siswa yang kurang aktif itu tadi. Yang kedua, kurangnya waktu, keterbatasan waktu saat saya menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah mungkin anak-anak ini belum bisa membedakan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, di sini anak-anak mulai agak bingung Bu Diris. Jadi pencernaan mekanik itu yang seperti apa, pencernaan kimiawi itu seperti apa, seperti itu. Oke. Oke. Untuk mengatasinya ini Bu Tia, bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala ini ke depannya mau gimana ini? Rencana saya ke depannya ingin saya berikan lagi media yang lebih konkret untuk anak-anak. Sebetulnya pada saat awal pembelajaran itu sudah saya konkretkan sih dengan kebiasaan anak-anak sehari-hari. Kan makan itu merupakan keperluan ya Bu. Iya. Jadi saya sudah menyuruh anak untuk maju ke depan, kemudian dia makan sepotong roti, kemudian dia menelannya. Nah di situ prosesnya anak-anak sudah mulai berani untuk menjelaskan idenya, gagasannya tentang bagaimana proses terjadinya pencernaan makanan itu tadi. Ya, Oke, tapi mungkin ya itulah kita perlu berproses lah untuk menjelaskan itu tadi. Siap, nggih. Sarannya sudah bagus, sangat berharga. Saya akan coba koordinasikan lagi dengan bagian sarana prasarana nggih Bu Tia Ya. untuk memenuhi kebutuhan alat peraga yang itu tadi, yang alat peraga yang akan kita gunakan untuk Iya, yang lebih anak-anak, konkret itu yang lebih konkret ya. tadi, ya nggih. Selain itu gimana keterkaitan pembelajaran dan materi saluran penyerapan sudah cukupkah menurut Bu Tia? Iya, jadi keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kebiasaan sehari-hari anak-anak ini kan sudah konkret ya Bu. Karena anak-anak kan setiap hari terlibat dalam proses pencernaan makanan itu. Jadi saya rasa materi ini sangat berarti untuk anak-anak ke depannya seperti Nggih. itu. Yes, ya. Oke, terima kasih banyak waktunya dan masukannya Bu Tia. Ya, sama-sama, Bu Riris. Semoga pembelajaran